Coba deh, pernah kepikiran nggak, apa sih material yang paling mendasar buat peradaban kita? Oke, di pembahasan kali ini kita bakal telusuri perjalanan luar biasa dari salah satu material paling penting di dunia, baja. Kita akan lihat perubahannya dari batuan biasa sampai jadi komponen super canggih di mobil super. Coba deh lihat sekeliling kita sekarang. Hampir semua yang kita pakai setiap hari, dari gedung-gedung pencakar langit yang tinggi banget sampai garpu makan yang sederhana, itu ada bajanya. Ini tuh ibarat tulang punggung dunia modern yang kerja diam-diam di belakang layar hidup kita. Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Dan ini adalah kisah tentang api yang super panas, proses kimia yang rumit, dan rekayasa jenius yang mengubah batu dari alam jadi logam yang kuat banget dan serbaguna. Yuk kita bongkar bareng-bareng rahasianya. Sebelum kita menyelam ke proses pembuatannya, kita lihat dulu yuk seberapa besar sih peran baja dalam hidup kita. Dan siap-siap aja, angkanya ini benar-benar bakal bikin kaget. Gini deh, bayangin ya, mobil yang biasa kita naiki itu membawa sekitar 1.000 kilogram baja. Itu tuh lebih dari separuh total berat mobilnya loh. Angka ini aja udah cukup ngebuktiin betapa kita bergantung sama material yang satu ini. Jadi hubungan manusia sama besi itu udah lama banget, ribuan tahun malah. Awalnya kita pakai besi dari meteor yang jatuh ke bumi. Tapi game changernya itu pas ditemukannya tungku sembur di abad ke-14. Inovasi inilah yang bikin kita bisa produksi besi secara massal. Dan akhirnya membuka jalan buat revolusi industri. Nah, terus resep bikin baja itu gimana sih? Anggap aja kita lagi mau masak, tapi skalanya raksasa. Bahan utamanya ada 3, dan semuanya diambil langsung dari perut bumi. Oke, ini dia 3 bahan utamanya. Pertama, tentu aja biji besi. Terus ada kokas. Ini batu bara yang udah dipanaskan khusus. Gunanya buat jadi bahan bakar super panas sekaligus agen kimianya. Dan yang terakhir, batu kapur. Yang tugasnya kayak pembersih. Dia narik semua kotoran keluar dari campuran. Semua proses tadi itu terjadi di dalam monster raksasa yang namanya tungku sembur. Biar kebayang ya, tingginya itu setara gedung 10 lantai. Gede banget. Disinilah sihir kimia terjadi, mengubah batu jadi logam cair. Suhu di dalamnya gila sampai 1650 derajat Celcius. Itu lebih panas dari lava gunung berapi. Nah, di suhu se-ekstrim inilah ketiga bahan tadi meleleh dan bereaksi, menghasilkan besi cair. Tahap ini hasilnya disebut pig iron. Kasarnya ini besi mentah yang masih banyak karbonnya. Tapi tunggu dulu, pig iron ini belum bisa kita sebut baja loh. Kandungan karbonnya masih ketinggian, jadi sifatnya rapuh. Terus gimana cara murniinnya? Jawabannya ada di proses super cepat namanya Basic Oxygen Furnace. Intinya, oksigen murni disemburkan dengan kecepatan tinggi ke besi cair. Reaksi ini membakar habis kelebihan karbon dan kotoran lainnya. Dan semua ini cuma butuh waktu sekitar 20 menit. Cepet banget kan? Nah, gambar ini nunjukin prosesnya yang keren banget itu. Satu hal yang menarik, proses ini juga pakai baja bekas atau scrap steel. Ini yang bikin prosesnya efisien banget karena bisa sekaligus mendaur ulang material lama jadi baja baru berkualitas tinggi. Makanya metode ini jadi yang paling umum dipakai di seluruh dunia. Oke, jadi sekarang kita punya baja cair yang super banyak dan murni. Langkah selanjutnya adalah mengubah lautan logam panas ini jadi bentuk padat yang bisa dipakai. Nah, langkah selanjutnya ini juga punya cerita revolusinya sendiri. Dulu nih, cara lamanya itu dengan menuang baja cair ke cetakan besar yang namanya ingot. Problemnya, cara ini sering ninggalin gelembung gas dan kotoran di dalam, jadi kualitasnya nggak rata. Terus, muncullah inovasi modern yang mengubah segalanya. Pengecoran kontinu. Baja cair dituangkan non-stop, didinginkan sambil jalan, dan hasilnya adalah untayan baja padat yang jauh lebih bersih dan seragam. Jadi ini bukan cuma soal efisiensi ya, tapi ini artinya kita dapat baja yang lebih kuat, lebih andal, dan pastinya lebih murah. Nah, di gambar ini kita bisa lihat betapa kerennya proses itu. Baja cair masuk dari atas, terus untayan baja padat yang masih membara keluar dari bawah, terus-menerus tanpa henti. Ini benar-benar revolusioner dalam hal efisiensi dan kualitas. Oke, ada satu hal penting banget yang harus kita ingat. Kata baja itu sebenarnya bukan cuma satu jenis material. Anggap aja baja itu nama sebuah keluarga besar paduan logam. Tiap anggotanya punya resep khusus untuk pekerjaan yang beda-beda. Coba bayangin deh, ini kayak rak bumbu di dapur. Dengan nambahin sedikit bumbu lain misalnya kromium, nikel, atau molybdenum, kita bisa mengubah total rasa alias sifat-sifat bajanya. Tambahin kromium, jadilah dia stainless steel yang tahan karat.
Tambahin nikel, dia jadi makin tangguh. Dan karbon itu kunci utamanya buat bikin baja jadi keras dan kuat. Nah, perpaduan resep-resep inilah yang akhirnya ngebawa kita ke puncak pembahasan ini. Gimana baja-baja super canggih ini dipakai dalam aplikasi yang sangat penting dan berisiko tinggi, yaitu mobil modern. Selama ini, para insinyur tuh punya dilema besar. Kalau mau baja yang kuat, pasti berat. Kalau mau yang ringan, pasti nggak sekuat itu. Tantangannya sekarang adalah gimana caranya bikin sesuatu yang tadinya mustahil. Baja yang super kuat, tapi di saat yang sama juga ringan. Inilah kunci untuk bikin mobil yang lebih irit dan pastinya lebih aman. Dan inilah jawabannya. Coba perhatiin deh diagram mobil ini. Tiap warna itu mewakili jenis baja yang beda-beda, dengan sifatnya yang unik. Jadi ini bukan lagi satu jenis baja, tapi kayak koktail material yang dirancang dengan sangat presisi buat melindungi penumpangnya. Kalau kita bongkar lagi komposisinya, angkanya menarik banget. Bayangin, hampir 60% baja di mobil ini adalah baja berkekuatan tinggi, canggih, atau bahkan ultra tinggi. Nah, yang paling kuat, yang namanya hot stem steel, itu dipakai di bagian-bagian krusial kayak pilar mobil buat menciptakan semacam sangkar keselamatan di sekitar penumpang. Terus, apa artinya semua ini buat kita? Buat kamu? Simpel aja kok. Baja yang lebih ringan berarti mobil jadi lebih irit bensin. Baja yang lebih kuat, jelas berarti kamu dan keluarga jadi jauh lebih aman kalau amit-amit terjadi kecelakaan. Dan karena baja-baja canggih ini bisa dibentuk jadi lebih kompleks, desainer mobil bisa bikin mobil yang keren dan tetap aman. Jadi, perjalanan baja ini, dari cuma sekedar batu sampai jadi material penyelamat nyawa, itu benar-benar bukti kecerdasan manusia. Baja udah membentuk dunia kita selama 200 tahun terakhir. Pertanyaannya sekarang, kalau baja udah membentuk dunia kita selama ini, kira-kira material apa ya yang bakal ngebentuk masa depan kita?